Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Hidayanti. Di video ini saya akan membahas tentang pentingnya bisnis sustainable, contoh bisnis yang menjalankan sistem sustainable, dan pembahasan jurnal tentang bisnis sustainable. Adapun video ini dibuat untuk melengkapi tugas midtest atau kuliah bisnis sustainability. Langsung saja kita ke video pembahasan yang pertama. Mites kali ini, saya mengambil contoh perusahaan Kumala Laundry sebagai bahan analisis saya terhadap bisnis sustainability yang terletak di Jalan Sutoyo S, Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Apa itu Kumala Laundry? Kumala Laundry adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa laundry, baik itu laundry kiloan, satuan, dan karpet. Dengan kualitas pengerjaan yang terjamin kebersihannya serta bergaransi cuci ulang jika kurang memuaskan. Kumala Laundry mendapat respon yang antusias dari pelaku bisnis lainnya. Kumala Laundry adalah salah satu laundry franchise yang mampu bersaing dan paling menjanjikan dibanding waralaba lainnya. Bisnis sustainability adalah konsep yang membuat bisnis tidak hanya bermanfaat bagi ekonomi saja, namun juga lingkungan dan kehidupan masyarakat, sehingga konsep ini juga menerapkan nilai-nilai hukum dan perilaku dalam bisnis dengan tujuan bisnis yang berkelanjutan, yaitu dengan menjaga lingkungan, mengelola energi, meningkatkan efisiensi, mendapatkan keuntungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana cara Kumala Laundry dalam membentuk dan membangun sustainability brandingnya agar tetap bisa beroperasi sekaligus menjalankan konsep sustainability-nya, yaitu dengan cara yang pertama, menggunakan deterjen ramah lingkungan karena deterjen dapat berdampak buruk bagi lingkungan yang menjadi faktor utama penghasil limbah cair. Limbah cair yang mengandung bahan surfaktan atau alkybenzenyl sulfonate atau ABS, busa hingga bahan butyl sodium tripolyphosphate atau STPP. Bahan tersebut dapat merusak dan meracuni ekosistem air, sehingga diperlukan deterjen ramah lingkungan, yaitu deterjen dengan bahan surfaktan ramah lingkungan LAS atau LABS, mengandung fosfat terendah, mengandung NaOH terendah, karena NaOH yang tertinggi dapat membuat tangan dan pakaian terasa panas, dan memilih deterjen dengan busa paling sedikit. Yang kedua, menggunakan mesin cuci yang ramah lingkungan, yaitu pencucian yang dilakukan akan lebih menghemat penggunaan daya listrik, sehingga pakaian yang dicuci menggunakan suhu yang lebih rendah. 3. Menggunakan kemasan plastik yang ramah lingkungan atau oxo biodegradable, yaitu jenis plastik yang terurai lebih cepat dengan sinar matahari, panas, serta oksigen, dan juga tidak berbahaya dalam beberapa bulan hingga beberapa tahun karena tidak mengandung toksin. Yang keempat, membuat bak filter organik. Dalam bisnis laundry, menghasilkan limbah air jenis grey water yang berasal dari air deterjen, sehingga dengan adanya bak filter sebagai tempat yang akan menampung air bekas cucian dan diolah lagi sehingga air tersebut dapat digunakan kembali. Karena jumlah limbah air dari laundry lebih banyak dibandingkan limbah air skala rumah tangga. Air yang sudah tersaring digunakan kembali untuk mencuci kendaraan, menyiram tanaman, atau disalurkan khusus untuk tangga penyimpanan atau flush closet. Adapun keunggulan dari Kumala Laundry itu sendiri, yaitu menggunakan satu mesin cuci untuk satu pelanggan, sehingga pakaian yang dicuci tidak akan tercampur dan tertukar dengan pakaian pelanggan lainnya. Kumala Laundry juga memberikan garansi bersih. Jika ada pakaian yang dirasa pelanggan kurang bersih, maka akan dicuci ulang. Kumala Laundry menggunakan 100% air PDAM, antibakteri, laundry bergaransi, tersedia paketan murah, aneka pilihan parfum, dan tersedia layanan ekspres untuk antarjemput pakaian pelanggan. Bisnis sustainability menjadi sangat penting di era globalisasi seperti saat ini. Pada era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan internet, seperti sekarang ini dapat dengan mudah mempengaruhi keberlanjutan suatu bisnis. Hampir setiap perusahaan di setiap negara berlomba-lomba untuk menjalankan bisnisnya sebaik mungkin untuk meraih keuntungan. Menurut American Institute of Architects, sustainability berkelanjutan adalah kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup dengan menggunakan sumber daya alam yang mereka miliki tanpa menghabiskan secara berlebihan. Sehingga pentingnya keberlanjutan dalam suatu bisnis di era globalisasi ini, karena keberlanjutan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan dunia, baik pada tingkat mikro dan makro yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Praktik bisnis berkelanjutan mendorong tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab sosial, dan pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan praktik berkelanjutan dalam bisnis
perusahaan akan dapat mengurangi jejak karbon, meminimalkan limbah dan polusi, serta melestarikan sumber daya alam, karena dengan adanya keberlanjutan dalam bisnis dapat mencapai kesuksesan jangka panjang. Menurut Elkington 1997, perusahaan memiliki tanggung jawab atas dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga terdapat beberapa dampak positif berkelanjutan dalam bisnis, yaitu yang pertama, dampak pada manusia seperti tidak membebani atau menyalahgunakan karyawan atau pemasoknya secara berlebih. Kedua, dampak pada lingkungan, yaitu dengan melindungi alam dan melestarikan sumber daya alam sedapat mungkin. Ketiga, dampak sosial, yaitu perusahaan yang berkesinambungan secara sosial, menyadari pentingnya perusahaan bagi masyarakat dan berupaya untuk meningkatkan komunitas lokalnya. Keempat, dampak bisnis di mana konsumen lebih cenderung mendukung bisnis berkelanjutan karena dapat memangkas biaya bisnis dan mengurangi konsumsi energi dan limbah. Jelaskan kembali secara garis besar mengenai abstrak, literatur review, metode analisis, dan hasil. Saya akan menjelaskan mengenai garis besar jurnal yang telah saya download, yaitu dampak pengelolaan sumber daya manusia, kerjasama, kemitraan dengan pendekatan pemberdayaan memediasi keberlanjutan, aset program FEMSRB pengelolaan. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi dan dampak pengelolaan sumber daya manusia, kolaborasi, dan kemitraan dengan variabel pemberdayaan yang memediasi keberlanjutan aset program pengelolaan banjir di wilayah sungai terpilih FMSRB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan proses pengumpulan data menggunakan metode survei yang dipadukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Sampelnya adalah penduduk kementerian. Hasil dari penelitian ini menggunakan uji reliabilitas atau analisis Cronbach alpha terhadap 5 variabel penelitian sangat reliable dan konsisten dengan skor mendekati 1. Manajemen sumber daya manusia atau SDM sama dengan 0,967, kolaborasi sama dengan 0,941, kemitraan sama dengan 0,939, pemberdayaan sama dengan 0,950, dan keberlanjutan sama dengan 0,952. Selanjutnya, melalui perhitungan validitas konvergen, ditemukan adanya korelasi yang signifikan antar variabel. Terdapat korelasi langsung yang signifikan antara MSDM dengan mediasi pendekatan pemberdayaan terhadap keberlanjutan pengelolaan aset program Y 0,141, P 0,038, serta kemitraan Y 0,205, P 0,012. Sedangkan kolaborasi dengan pendekatan pemberdayaan yang memediasi keberlanjutan pengelolaan aset program korelasi langsung ditolak, yaitu B 0,05, P 0,067. Berdasarkan hasil kajian, direkomendasikan bahwa keberlanjutan pengelolaan aset program FMSRB akan dapat berlangsung apabila seluruh pemangku kepentingan telah berkomitmen terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan kualitas kolaborasi, dan kualitas pendekatan pemberdayaan kemitraan berbasis tinjauan literatur. Manajemen sumber daya manusia menurut Kashmir 2016-25 merupakan suatu proses pengelolaan manusia melalui perencanaan, rekrutmen, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karir, dan hubungan kerja untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan para pemangku kepentingan.
Prinsip kolaborasi dari Emily Erlay Person 2011 adalah keterlibatan timbal balik para peserta dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan suatu masalah bersama. Kolaborasi yang paling menonjol dalam FMSRB adalah kolaborasi konsep struktural dan non-struktural untuk produktivitas sungai dan mitigasi banjir. Keberlanjutan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini, keberlanjutan merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Meadows dan kawan-kawan 1972. Pada saat itu, keberlanjutan merupakan upaya masyarakat untuk mengedepankan respons sosial terhadap permasalahan lingkungan dan ekonomi dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan generasi mendatang.